Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, berikut penjelasan ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan produksi, yaitu usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang ataupun jasa menjadi bernilai ekonomi lebih tinggi. Contohnya, pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain yang sudah jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian, jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya itu bisa dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, bidang usaha ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya, nelayan yang menangkap ikan di laut. Ini berarti mengambil sumber daya alam secara langsung tanpa diolah. Nah, ikannya setelah diambil bisa langsung dijual menjadi uang. Yang kedua ada bidang usaha agraris, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengelolaan tanah. Contohnya ini ada Pak Tani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah. Yang ketiga bidang usaha industri, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Contohnya, industri pengolahan kapas menjadi benang. Bidang usaha selanjutnya yaitu bidang usaha perdagangan, di mana kegiatan produksi ini bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, ini sering kita lihat ya, ada supermarket, ada toko, ada agen koran, dan lain-lain. Yang terakhir, bidang usaha jasa, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Misalnya, bank, kantor pos, agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan juga bengkel.
Selanjutnya, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, distributor sendiri ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, lalu ada juga perantara. Perbedaannya apa? Pedagang besar bisa kita sebut sebagai grosir ya, yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah besar secara langsung dari pabrik, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Ini contohnya adalah eksportir, importir, ini termasuk pedagang besar. Pedagang kecil sering kita sebut sebagai retail. Ini biasanya membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang. Ini dari pedagang besar ya belinya, kemudian menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Contohnya, pedagang asongan, pedagang kaki lima, kemudian ada minimarket. Sedangkan yang terakhir ada perantara, di mana distributor hanya mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak ikut bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualbelikan. Contohnya ini agen, lalu ada komisioner dan juga makelar. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang harus dilakukan agar barang ini bisa sampai kepada konsumen. Caranya antara lain, yang pertama distribusi langsung, yaitu distribusi barang tanpa melalui perantara, sehingga penyalurannya langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada distribusi semi langsung. Nah, ini sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara. Yang ketiga ada distribusi tidak langsung, di mana sistem distribusi ini berasal dari produsen ke konsumen melalui agen, atau bisa juga melalui grosir, melalui makelar, melalui komisioner ya, yang bertindak sebagai pedagang perantara tadi. Yang terakhir, kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi, di mana kegiatan ini adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Nah, istilahnya kita menghabiskan ya, memakai, menghabiskan, membeli, itu namanya konsumsi. Orangnya yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kemudian kegiatan konsumsi ini bisa dilakukan oleh rumah tangga, kemudian bisa juga dilakukan oleh perusahaan, dan juga dilakukan oleh negara.
Nah, sekian dulu video pembelajaran kita untuk kali ini. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.